Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-17. Dan hari ini juga umat Katolik merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, pasal 4, ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4, ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?"
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan membuka pintu kebaikan bagi kita. Bacaan Injil saat ini adalah tentang perbanyakan roti dan ikan oleh Yesus. Tetapi sebelum roti dan ikan dilipat gandakan, Filipus, salah satu murid Yesus, benar-benar tidak tahu bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk melakukan itu, memberikan makan kepada orang banyak. Filipus berkata bahwa 200 dinar hanya cukup untuk memberi mereka potongan-potongan kecil saja. Murid lain yakni Andreas berkata bahwa ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu bagi orang sebanyak itu? Murid-murid itu mungkin sangat khawatir tentang ini. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu yang mereka anggap mustahil. Tetapi Yesus tahu betul apa yang akan dilakukannya. Yesus mengambil roti dan membagi-bagikannya kepada mereka yang ada di situ. Itu adalah mujizat yang dilakukan Yesus untuk memenuhi kebutuhan makan orang banyak pada saat itu. Saudara-saudariku terkasih, terkadang kita tidak percaya bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu untuk kita. Kerap kita tidak berpikir bahwa Tuhan mau menolong kita, memberi kita jalan. Terkadang kita berpikir bahwa Yesus jauh dari kita, terutama ketika kita berada dalam saat kesusahan, kesulitan, masalah, kekhawatiran, dan ketakutan, saat kita berada dalam penderitaan, saat kita terlalu terbebani atau putus asa,
atau saat kita dihadapkan pada rintangan, Tuhan Yesus akan setia kepada kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu bersama kita, memberi kita bantuan. Jika satu pintu tertutup, Tuhan membuka pintu lain untuk kita. Jika kita menemui penghalang di jalan kita, mungkin Tuhan ingin agar kita melewati jalan yang lain, bukan jalan yang kita pikirkan atau yang kita kehendaki. Jika kita menghadapi kesulitan dan kesusahan, mungkin Tuhan ingin agar kita tidak mengambil cara yang kita pilih, tetapi harus mengambil cara yang lain. Jadi, jika kita menemui penderitaan dalam keluarga, Tuhan ingin agar kita mengubah hidup, tingkah laku, mentalitas, sikap dan tutur kata kita. Jika satu pintu tertutup, pasti ada banyak pintu yang lain yang disediakan untuk kita oleh Tuhan. Masalahnya, apakah kita bertanya kepada Tuhan di mana pintu atau jendela yang lain dan tidak bersikeras melewati pintu yang sudah tertutup? Semoga demikian. Amin.